Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hidup dengan sehat sampai saat sekarang ini. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan pada junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Pertama-tama, yang terhormat Bapak dosen yang mengajar mata kuliah seminar, yaitu Bapak Dr. Damrah MPD dan Bapak Asfara Zakia SPD MPDGR AIFO, beserta rekan-rekan yang seperjuangan dengan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Hadi, NIM 2008-6234. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, izinkan saya mempresentasikan syarat ujian akhir semester mata kuliah seminar yang berjudul Tinjauan Kondisi Fisik Pemain Sepak Bola Tim Boca United FC Padang Panjang. Latar belakang. Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang paling digemari di segala lapisan masyarakat Indonesia, dari anak-anak sampai dewasa, terutama laki-laki. Banyak laki-laki yang menyalurkan hobinya dengan bermain sepak bola. Secara anak laki-laki secara psikologis akan lebih tertarik pada permainan yang memerlukan berbagai jenis gerakan karena sebagian besar anak laki-laki selalu mempertontonkan keterampilan gerakannya dalam berbagai situasi. Adapun pengertian sepak bola menurut Nusufi tahun 2012 yaitu sepak bola adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masingnya beranggotakan 11 orang. Lalu, tujuan permainan sepak bola yakninya menghibur. Tapi pada zaman sekarang ini, akibat dari perkembangan zaman, tujuan dari permainan sepak bola sudah menjadi salah satu cara untuk menjaga kesegaran jasmani dan menjadi pemain profesional untuk mencapai prestasi yang tinggi dan mengharumkan nama daerah, bangsa, dan negara. Banyak faktor yang mempengaruhi pemain sepak bola, di antaranya adalah kondisi fisik, mental, teknik, taktik, dan pelatih, serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk latihan. Berpedoman pada penjelasan di atas, maka di antara faktor dominan yang mempengaruhi pemain sepak bola yaitu salah satunya yaitu faktor kondisi fisik. Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik, maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, walaupun biasanya dilakukan dengan sistem prioritas sesuai dengan keadaan atau status tiap komponen tersebut. Adapun menurut Pujianto pada tahun 2015, kondisi fisik merupakan suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang atlet di dalam meningkatkan dan mengembangkan prestasi olahraga yang optimal. Sehingga
segenap kondisi fisiknya harus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan ciri, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Dalam olahraga, terdapat beberapa unsur kondisi fisik yang mendorong prestasi seorang atlet, yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelentukan, keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan. Kemampuan kondisi fisik sangat menentukan seseorang mengoptimalkan teknik-teknik yang dipelajari dalam bermain sepak bola. Kondisi fisik yang baik merupakan persyaratan utama untuk menguasai dan mengembangkan suatu keterampilan teknik. Begitu juga dalam meningkatkan dan mengembangkan teknik dalam permainan sepak bola. Selanjutnya, ada beberapa komponen kondisi fisik yang dapat mempengaruhi kemampuan bermain sepak bola, antara lain yaitu daya tahan aerobik, daya ledak otot tungkai, kecepatan, kelincahan, koordinasi gerak, dan ketahanan tubuh. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu kemampuan kelincahan pemain sepak bola. Yang kedua, kemampuan daya ledak pemain sepak bola. Yang ketiga, kemampuan kecepatan pemain sepak bola. Di sini batasan masalahnya, yaitu mengetahui tentang perbedaan kemampuan kelincahan, daya ledak otot, dan kecepatan dalam permainan sepak bola. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah ada perbedaan kemampuan kelincahan, kecepatan, daya ledak pemain Boca United FC Padang Panjang? Ya, selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui antara kelincahan, kecepatan, daya ledak pemain sepak bola tim Boca United FC. Manakah yang mempunyai kemampuan yang paling baik? Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaatnya yaitu satu, penulis. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Yang kedua, pelatih. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan prestasi kondisi fisik pemain. Yang ketiga, pemain sepak bola tim Boca United FC. Sebagai masukan tentang kondisi fisik yang mereka miliki. Yang keempat, peneliti berikutnya, itu sebagai bahan referensi dalam meneliti kajian yang sama secara lebih mendalam. Dan yang terakhir itu untuk perpustakaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang sebagai literatur dan bahan bacaan mahasiswa. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Sepak bola berkembang di negara Inggris sekitar pertengahan abad ke-13 dengan berbagai aturan sederhana dan menjadi kegemaran banyak orang. Sepak bola sempat dilarang karena cara bermainnya yang kasar dan menimbulkan kekerasan. Pada pertengahan abad ke-18, klub serta sekelompok universitas dan sekolah merumuskan aturan baku mengenai sepak bola. Selanjutnya yaitu ada komponen kondisi fisik. Yang pertama, kelincahan menurut Irawadi tahun 2014 nomor 189 mengemukakan bahwa kelincahan merupakan terjemahan dari kata agility yang artinya sebagai kemampuan tubuh dalam bergerak dan merubah arah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa kehilangan keseimbangan. Yang kedua, kecepatan menurut Bompa dan Huff dalam Syarifuddin tahun 2019 nomor 79. Kecepatan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu jarak tertentu dengan cepat. Yang ketiga, menurut Irawadi tahun 2011 nomor 96, mengartikan daya ledak otot sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagiannya secara kuat dan dengan kecepatan yang tinggi. Untuk selanjutnya itu penelitian yang relevan. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Rahman tahun 2021 berjudul Tinjauan Kondisi Fisik Pemain Sepak Bola Tim Boca United FC. C.
kondisi fisik pemain sepak bola Boca United FC. Adapun hal-hal yang perlu diketahui dan yang perlu diteliti itu yang pertama daya ledak otot tungkai, yang kedua daya tahan kecepatan, yang ketiga daya tahan aerobik, keempat kelincahan, dan kelima kecepatan. Di sini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, seberapa baikkah kemampuan daya tahan aerobik pemain Boca United FC? Yang kedua, seberapa baikkah kemampuan daya ledak otot tungkai pemain Boca United FC? Yang ketiga, seberapa baikkah kemampuan kecepatan pemain Boca United FC? Yang keempat, seberapa baikkah kemampuan kelincahan pemain Boca United FC? Dan yang kelima, seberapa baikkah kemampuan daya tahan kecepatan pemain Boca United FC? Slide selanjutnya itu ada jenis penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun tempat dan waktu penelitian yaitu penelitian ini dilaksanakan di lapangan sepak bola Anas Karim Padang Panjang. Dan waktu penelitiannya ini direncanakan pada bulan Oktober sampai November tahun 2023. C. Itu sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain Boca United FC yang berjumlah 15 orang. Yang kedua sampel, yaitu jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 15 orang. Yang D. Definisi operasional. Yang pertama, sepak bola adalah permainan beregu di lapangan yang menggunakan bola sepak dan terdiri dari dua kelompok yang berlawanan, yang masing-masing terdiri atas 11 pemain. Berlangsung selama 2 kali 45 menit, dan kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan. Yang kedua, kelincahan. Kelincahan merupakan gerakan-gerakan dalam beraktivitas setiap hari, di mana dilakukan perubahan posisi tubuh dengan cepat dan dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, kecepatan. Adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, di sini di slide selanjutnya ada jenis dan sumber data. Pertama, jenis data. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan tes kondisi fisik terhadap pemain sepak bola yang terpilih menjadi sampel. Dan yang kedua ada sumber data. Sumber data yang diperoleh bersumber dari hasil tes daya tahan aerobik, daya ledak otot tungkai, kecepatan, dan kelincahan pemain yang terpilih menjadi sampel. Untuk slide selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Yang pertama, daya tahan aerobik menggunakan metode blip test, yaitu adalah cara untuk mengetahuinya. Sedangkan yang kedua, daya ledak otot tungkai. Cara untuk mengetahuinya yaitu menggunakan standing board jump. Yang C, kecepatan. Kecepatan dilakukan dengan tes 30 meter acceleration test. D, kelincahan. Kelincahan dilakukan dengan cara tes agility T-test. E, koordinasi mata kaki. Koordinasi mata kaki tesnya yaitu dengan melakukan tes Mitchell Soccer test. Yang selanjutnya itu teknis analisa data. Setelah semua hasil data diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya data diolah dengan menggunakan statistik deskriptif atau tabulasi frekuensi. Adapun rumusnya yaitu yang seperti tertera di atas, yaitu P sama dengan F per N kali 100%. Untuk P yaitu jumlah persentase, F yaitu frekuensi, dan N adalah jumlah responden atau data. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat kali ini. Adapun ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.